Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suaranya, Ode? Ya, jelas. Doubling tidak suaranya? Tidak. Bergema tidak Mantap, mantap. setidaknya? Oh ya. Tidak. Apa ya? Mantap. Saya buka dulu sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan kembali diskusi atau ngobrol ruang gizi. Kali ini kita akan diskusi bersama Laode Abdul Qadir, seorang petugas gizi Nusantara Sehat individu di salah satu puskesmas di Kota Tual, Maluku, Ambon. Ambon. Maluku. Kalau Tual berarti kabupaten ya? Atau kota juga? Maluku. Provinsi Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Maluku Tenggara itu kabupaten kota. berarti ya? Kota Maluku Tenggara. Oh. Iya. Berarti Kota Maluku Tenggara di puskesmas Kaimear. Puskesmas Kaimear, Kecamatan Pulau Kur. Bincang kita pada sore hari ini tentang partisipasi masyarakat atau biasanya DPRS atau datang timbang per jumlah balita dalam penimbangan balita. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Ode untuk setidaknya menyampaikan diskusi kita pada hari ini untuk minimal mungkin 15-20 menit. Saya persilakan kepada Ode untuk lebih lanjutnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk kemudian menyempatkan waktu kita semua di hari yang berkah ini, ya, hari ulang tahun kita Indonesia. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Oh ya, hari ulang tahun Indonesia. Ya. Iya. Tapi ini bukan dalam rangka hari ulang tahun sih, memang diskusi rutin saja. Ya. Kemudian mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu lebih ini bahwa saya sekarang ini lagi di penempatan. Jadi Maluku Tenggara itu dulu sama Tual gabung ya. Sekarang dia pisah dia. Jadi Tual jadi kota sendiri, ya. Sementara Maluku Tenggara sendiri, jadi dia pisah dia. Kemudian sekarang saya penempatannya di Kota Tual. Nah, terkait sebelum kita masuk ke bagaimana partisipasi terkait TPRS ini, saya mungkin di sini mungkin ada teman-teman yang lain yang selain profesinya sebagai ahli gizi ya di lapangan, mungkin perlu kita jelaskan sedikit bahwa kalau kita berbicara DPRS itu kan kita kaitkan dengan posyandu ya. Jadi kita akan perbincangan kita 20 menit ke depan ini akan mengenai posyandu. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini indikator balita dikatakan sehat itu rata-rata masyarakat itu bukan hanya kalangan masyarakat sih, ada juga di kalangan kita profesi kesehatan yang menganggap bayi itu sehat ketika dia imunisasinya lengkap di posyandu. Padahal kalau misalnya kita lihat sejarah, sebenarnya kalau posyandu ini kan dulu namanya posgizi ya. Jadi kalau kita mau melihat indikator anak itu dikatakan sehat, ya karena timbangannya naik, berat badannya naik, tinggi badannya meningkat, berat badannya meningkat, seperti itu, kunjungannya baik. Jadi bukan dilihat dari imunisasinya. Nah, kemudian yang mau dibahas pertama, Kak Cali tadi moderator yang mau dibahas pertama langsung ke partisipasi masyarakat atau seperti apa?
Ya, bisa saja menjelaskan sedikit tentang pengalaman selama menjadi Nusantara Sehat di beberapa penugasan, baru mungkin lanjut mengenai Oh, penjelasan mengenai DP. partisipasi masyarakat secara umum gitu. Ya, Ya, mungkin siap. saya lanjutkan. Oke, Silahkan. teman-teman sekalian, saya dulu mengikuti program Nusantara Sehat ini tahun 2015, ya 2015, di mana itu NS pertama. Saya penempatan pertama dulu di perbatasan Filipina, ya, dan itu tim BES, 2 tahun di sana. Kemudian setelah sempurna, saya lanjut lagi NS individu di Buton Utara. Kemudian setelah punah, ketiga kalinya saya lanjut di eh, Maluku Tenggara, ya, atau di Kota Tua. Kemudian waktu saya di penempatan pertama dulu, karena tim base otomatis kita kerjanya secara tim. Nah, kalau di Nusantara Sehat, ketika kita tim, nah itu biasanya memudahkan kita, ya, bukan hanya petugas gizinya saja, tetapi semua ya profesi yang di dalam memudahkan, karena kita kerjanya tim. Nah, dulu teman-teman sekalian, saya perlu informasikan di daerah perbatasan dulu itu saya mempunyai wilayah kerja tiga, ya, tiga kepulauan, karena daerah kepulauan, selain daerah perbatasan dia kepulauan. Jadi yang kalau untuk posyandu, ya, yang agak sulit dijangkau adalah pulau-pulau yang di luar daripada puskesmas, ya, karena dia membutuhkan pertama membutuhkan selain transportasi, tapi juga dia membutuhkan anggaran. Nah, kalau di penempatan saya yang pertama di perbatasan di Sulawesi Utara, perbatasan Indonesia Filipina, itu kalau tingkat apa ya, eh, kesulitannya sih banyak, ya, kalau kita bicara kesulitan sebagai Nusantara Sehat itu, karena dia memang daerah-daerah terpencil, ya. Tidak hanya sebagai petugas gizi, tapi semua tim di situ, kalau di daerah perbatasan itu sulit akses, itu selalu ada, baik dari prasarana-prasarananya, ya, baik dari yang paling penting itu dari birokrasi daerah tersebut, ya, birokrasinya. Jadi itulah kenapa menjadi tenaga Nusantara Sehat itu susah-susah gampang, ya, bukan juga soal gajinya yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian setelah saya 2 tahun di sana, ada program yang saya bikin di sana, ya, 2015, ya, mungkin bisa dibilang program unggulan kami dulu, ya, waktu itu. Jadi saya bikin program kebun gizi namanya, kebun gizi berbasis masyarakat. Nah, awal saya bentuk ini, bukan saya bentuk, ya, saya bersama tim. Jadi kita memasukkan proposal ke bagian apa namanya, kita kerjasama dengan desa, pertama dengan desa, kita minta istilahnya persetujuan dari ibu desa, kemudian ketika kita ke dinas kesehatan, kemudian kita dianjurkan untuk ke dinas pertanian untuk mengajukan proposal tersebut, dan alhamdulillah kita di ACC, dalam arti kita dibantu atau diberikan pupuk dan bibit secara gratis. Nah, dengan adanya berita acara dari ibu desa itu, sehingga pihak dari dinas pertanian memberikan pupuk maupun bibit, ya, untuk kepentingan pembuatan kebun gizi ini secara cuma-cuma. Nah, inilah salah satu pentingnya kita mengadvokasi, ya, kalau di lapangan itu mengadvokasi dari jenjang yang dari bawah dulu. Kalau kita berada di kelurahan berarti dari lurah. Kalau kita berada di desa berarti kita advokasinya ke ibu desa dulu, baru kemudian ke yang lebih tinggi. Kemudian dari hasil advokasi itulah kami kemudian membuat kebun gizi berbasis masyarakat dengan tujuan nanti hasilnya. Jadi hasilnya itu misalnya hasil sayurnya kita berikan ke masyarakat secara gratis, tapi kita prioritaskan untuk lansia pertama, kedua untuk ibu yang menyusui, ya, yang masih menyusui, kemudian ibu hamil. Jadi kita punya istilahnya sasaran-sasaran tertentu yang kita bagikan secara khusus dari hasil. Kemudian kalau misalnya ada yang memberikan, misalnya kita berikan secara gratis, tapi ada yang memberikan uang kepada kita maupun kepada kader secara ikhlas, jadi uang itu kita gunakan untuk
istilahnya BUMN ya, atau di tingkat kadar itu sendiri. Jadi nanti uangnya bisa berputar, entah kita nanti bisa belikan lagi bibit dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Buton Utara ya, di penempatan saya yang kedua itu, saya tidak buat inovasi baru. Saya hanya memperbaiki manajemen saja, ya, manajemen, karena kebetulan 3 penempatan saya ini dengan status yang sama, yaitu sangat terpencil ya. Di Sulawesi Utara sangat terpencil, Buton Utara sangat terpencil, dan sekarang di Kecamatan Pur sangat terpencil. Di Buton Utara itu, kenapa saya lebih fokus ke manajemen? Karena pertama, bukan saya datang sudah bagus manajemen puskesmas ya, masih sementara lah. Pertama itu kenapa saya fokus? Pertama saya fokus di PMT dulu, karena ternyata ketika saya sampai di puskesmas, teman-teman sekalian, tidak ada lagi pemberian makanan tambahan di posyandu, ya. Tidak ada pemberian makanan tambahan di posyandu. Itu yang pertama, tidak ada PMT. Jadi ketika saya minlok awal bulan saya masuk di puskesmas, saya mempertanyakan dan mengajukan PMT ini supaya diadakan di puskesmas. Karena kenapa? Karena memang ini menunjang partisipasi atau menunjang kunjungan, ya, atau menunjang nanti untuk DPRS-nya kita. Kemudian setelah itu, alhamdulillah di minlok di awal tahun, di pembuatan PUA yang baru itu di ACC PMT-nya. Kemudian apalagi ya, kalau untuk saya hanya memperkuat itu dan memperkuat dulu ya, kalau dulu masih sistem 5 meja ya, pas sistem 5 meja untuk kadernya itu saya perkuat di penyegaran kader. Kemudian kalau untuk sekarang teman-teman sekalian, berhubung di penempatan saya yang ketiga ini di Kota Tual ini di Pulau Pur, di sini saya kebetulan tidak ada air bersih ya. Tidak ada air bersih. Jadi masyarakat di sana itu teman-teman mandi pakai air hujan. Pertama mandi pakai air hujan. Kedua tidak ada listrik. Ketiga kita di sana tidak punya jaringan. Ya. Kemudian kapal itu masuk di sana itu bisa 2 minggu atau sebulan sekali. Dan dia tidak punya pelabuhan. Dia tidak punya pelabuhan. Kalaupun nanti ada kapal masuk, dia cuma berlabuh. Nanti kita dengan perahu atau dengan sampan menuju ke kapal, seperti itu. Mungkin untuk pengalaman nanti kita lanjut lagi di sisi kita kembangkan. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, mungkin bisa saja lanjutkan saja mengenai misalkan di 3 penempatan tugas ini, bagaimana capaian atau partisipasi masyarakat mengenai DPRS ini gitu. Kira-kira selama penempatan tugas ini, Ode bisa uraikan kira-kira di puskesmas apa tadi yang pertama di Buton maupun sekarang di Tual itu bagaimana kondisi kunjungan posyandu maupun umumnya itu kunjungan posyandu kira-kira bagaimana atau persentase PRS-nya bagaimana, mungkin seperti itu. Lanjutkan. Ya, alhamdulillah di penempatan saya yang pertama di Puskesmas Marore, perbatasan Filipina, untuk capaian selama 2 tahun itu dia bermain alhamdulillah di atas 80% ya, di atas 80%. Yang pertama, memang salah satu kendala di sana adalah transportasi. Tetapi datanya untuk data itu dia akurat dalam arti selalu tepat waktu, karena di sana tuh rata-rata punya jaringan. Beda dengan penempatan yang sekarang tidak ada jaringan. Jadi memang alhamdulillah kalau di zaman sejak Nusantara set pertama itu kalau yang namanya perbatasan negara itu selalu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya puskesmasnya. Puskesmas pun kami di 1 tahun kerja belum ada wifi. Di tahun kedua kami diberikan wifi dari Kementerian Kominfo. Kemudian ya selain
80% ke atas, lalu bermain di 80 ke atas. Karena itu kedua, ternyata di daerah-daerah perbatasan, yaitu daerah sulit akses itu, tingkat partisipasi masyarakatnya, khususnya di Sulawesi Utara tempat saya tugas pertama, itu sangat baik, dan mereka itu sangat welcome dengan tenaga kesehatan. Ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kalau di pedalaman itu nanti setengah mati, bagaimana kita cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Ketika kita ada tempat-tempat yang memang betul-betul mereka sangat welcome, apalagi kalau kita misalnya tenaga kesehatan betul-betul menjalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan hati kita yang ikhlas, ya, SOP yang ada, mereka sangat welcome. Jadi intinya pertama itu adalah pencapaian di sana itu sangat baik karena partisipasi masyarakatnya sangat baik. Ya. Kemudian yang kedua, selain partisipasi masyarakat, partisipasi pemerintah desanya, pemerintah kecamatannya. Ya. Karena di sana itu dulu ada namanya tahun 2015 itu ada namanya GSC ya, GSC. GSC ini gerakan sehat dan cerdas. Dia setara dengan PNPM dulu ya. Jadi dari lewat GSC ini dia ada suplai dana khusus untuk kesehatan dan pendidikan. Nah, nilai positif dari program itu ini mereka mau bekerja sama dengan puskesmas. Khususnya mereka mau memberikan seperti susu, ya, makanan tambahan seperti kacang hijau ataupun telur dan lain sebagainya dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan petugas gizi yang ada di puskesmas. Jadi yang menentukan menu setiap menu yang ada di puskesmas itu adalah tenaga gizinya atau tenaga di puskesmas, walaupun menggunakan dana yang ada di GSC. Itu salah satu program yang menurut saya pernah saya dapat di pedalaman yang mau mementingkan istilahnya kepentingan masyarakat dalam hal ini dari balita. Tapi Kalau program ini GST itu dia LSM atau memang apa ya? Kan kalau PNPM itu lembaga pemerintah ya. Kalau PNPM itu kan lembaga pemerintah. Kalau pemerintah juga berarti. Oh, cuman mempekerjakan orang di internal desa situ atau di orang asli di desa tersebut atau bagaimana? Bagaimana jaringan? GST-nya? GST itu kan dia lembaga pemerintah yang sama dengan PNPM ya. Dia mempekerjakan juga orang di internal desa atau orang yang di luar dari desa itu. Oh ya, mungkin lanjut. Orang provinsi dari desa. Oh ya. Ya, mungkin lanjut. Ada tidak korelasinya dengan pemberdayaan di tingkat posyandu selain PMT tadi? Kalau PMT kan hubungannya untuk bukan PMT sih, menu yang di posyandu ya biasanya disebut apa? Makanan PMT. Kalau PMT kan jelas sasarannya untuk balita kurus. Kalau yang menu gitu kan untuk semua balita ya, biasanya disebut sebagai PMT penyuluhan kalau tidak salah ya. Ya mungkin lanjut saja mengenai kira-kira ada korelasi tidak dengan pemberdayaan di tingkat posyandu. Ya. Iya. Jadi kenapa saya bahas PMT? Karena ternyata di lapangan itu salah satu yang menarik daya tarik ibu-ibu khususnya yang punya bayi balita untuk datang di posyandu itu adalah biskuit, ya, atau PMT yang lain seperti kacang hijau. Karena contoh di daerah saya sekarang di KUR ini tidak ada PMT dari puskesmas, tidak ada juga PMT dari desa. Kenapa tidak ada PMT atau makanan tambahan di setiap posyandu itu dari puskesmas? Karena dari desa sudah ACC. Nah, ketika sudah di ACC oleh desa, maka kita di puskesmas kan tidak bisa kita masukkan lagi kegiatan tersebut. Takutnya double. Jadi tidak bisa double. Anggaran itu tidak bisa double.
Nah, ternyata di lapangan gitu teman-teman sekalian, kenapa dia erat kaitannya dengan partisipasi? Karena tidak bisa kita pungkiri ya, pemberian makanan tambahan atau dalam hal ini biskuit balita, memang kalau kita lihat dari sasaran apa namanya sasaran atau harusnya tujuannya untuk gizi kurus ya, gizi kurus atau bumil cake ya. Tapi contoh di tempat saya ya, bumil itu sedikit. Dalam 1 tahun tuh bumil paling cuma 2-3 orang di tempat saya. 1 tahun ya, paling ya bisa dalam 1 bulan ada yang tidak ada, 2 bulan ada yang cuma 1 orang. Jadi dengan kalau kita lihat kan dia punya masa expire, tidak mungkin kita menunggu apa namanya kasus cake ditemukan baru kita bagikan di PMT. Begitu juga dengan biskuit bayi balita, karena begini kan pernah di kementerian dulu ternyata sasaran yang lebih efektif itu adalah bumil cake ini PMT bumil cake ini seharusnya diberikan sebelum cake, sebelum ada kasus. Jadi sebaiknya bumil cake ini mending kalau sudah ada kasus berarti kita tidak ada pencegahan. Harusnya bumil cake ini paling apa targetnya itu adalah paling efektifnya dan kita berikan sebelum ada kasus, sebelum ibu itu dia cake. Kita manfaatkan itu. Begitu juga dengan biskuit balita. Jadi makanya saya bilang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Karena kemudian yang kedua contoh ya di Buton Utara ya teman-teman sekalian. Sebelum kan waktu saya masuk di situ kan 2017 itu PMT ditiadakan, di PUA tidak ada ya, di PUA Puskesmas itu tidak ada. Nah, kemudian dengan adanya PMT atau dikembalikannya program itu, terbukti ibu-ibu di situ semangat datang ke Posyandu mengantarkan anak-anaknya. Karena kenapa? Mereka tahu bahwa selain anak-anaknya mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka juga mendapatkan gizi yang baik, mendapatkan makanan, ya, yang mana mengandung gizi yang baik. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya, apalagi didobel dengan biskuit ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ibu-ibu itu semangat membawa anak-anaknya karena itu. Selain dia mendapatkan tenaga, informasi kesehatan, pelayanan kesehatan juga anak-anaknya dapat mengkonsumsi itu makanan dalam hal ini yang berhubungan dengan gizi anak-anaknya. Jadi makanya saya bilang itu yang pertama PMT itu penting, ya, PMT biskuit balita itu penting maupun jadi di apa namanya di Posyandu itu ada namanya PMT pemulihan juga ya. PMT pemulihan itu beda lagi ya. Kalau PMT pemulihan itu biasanya dia di luar Posyandu. Tapi kalau PMT Posyandu berarti dia di dalam Posyandu. Baik itu digabung dengan biskuit balita dengan makanan-makanan yang lain seperti bubur ayam atau kacang hijau dan lain sebagainya. Nah, selain PMT, teman-teman sekalian, selain PMT tadi ini yang perlu saya sampaikan itu adalah untuk agar partisipasi masyarakat ya di Posyandu itu naik atau minimal apa namanya ibu-ibu yang merasa mempunyai bayi balita itu semangat membawa anak-anaknya. Yang pertama adalah apa namanya on time dari tenaga kesehatan. Kenapa saya bahas ini? Ini penting ya. Jadi saya di penempatan yang sekarang ini, teman-teman saya di puskesmas itu, yang di luar gizi ya, teman-teman saya yang misalnya yang imunisasi dan itu sering terlambat di Posyandu, teman-teman sekalian. Jadi ibu-ibu yang punya bayi balita itu kan biasanya on time ya. Mereka datang on time. Kalau mereka lebih dulu on time, ya tahulah bayi balita ini kan gelisah orangnya, gelisah tidak sama dengan orang dewasa. Jadi kalau mereka menunggu terlalu lama, akhirnya mereka pulang. Rewel, menangis gitu. Iya, Balitanya menangis. Apalagi. Jadi ini kasus menarik ya, yang saya dapat di sana. Dan betul itu perlu kita kaji. Kenapa? Karena kejenuhan menunggu, kemudian ditambah dengan rewel segala macam, itu membuat ibu-ibu itu tidak semangat lagi datang ke Posyandu. Karena Posyandu ke depannya juga kalau kita ajak, aduh lama menunggu begini. Apalagi kalau misalnya mereka tahu bahwa tidak ada lagi PMT, ya, tidak ada lagi pemberian makanan tambahan. Yang tadinya ada tiba-tiba tidak ada. Nah itu sangat mempengaruhi mereka ya, apalagi orang-orang yang ada di sana. Itu sangat. Kemudian yang kedua ya, selain on time, jadi di sana itu di tempat saya yang sekarang ini ada kecemburuan ya, ada kecemburuan antara
ibu-ibu dengan tenaga kesehatan. Jadi teman-teman sekalian, mungkin terjadi juga di puskesmasnya teman-teman ya. Di sekarang ini penyalahgunaannya PMT ya, penyalahgunaan biskuit balita ataupun biskuit ibu hamil. Jadi di lapangan itu teman-teman sekalian, biskuit itu dibagi-bagi ya, dibagi-bagi oleh orang-orang yang memang jabatan. Itu terjadi di sana. Misalnya Kapusku ya, Kapus juga memberikan dengan kapan dia mau dia berikan satu dua dos untuk keluarganya. Nah, yang konsumsi itu loh bukan hanya bayi-bayi yang orang tua, mau remaja. Nah, ini yang membuat kadang-kadang ibu-ibu yang punya bayi-bayi itu cemburu ya, cemburu dalam karena mereka kalau mereka kan nanti tunggu posyandu baru dapat biskuit balita itu pun hanya tiga ya, tiga satu orang atau dua. Tapi kalau sementara keluarganya yang punya istilahnya punya kebijakan ini ya berdos-dos atau leluasa di hari-hari yang lain bisa makan. Nah, ini mempengaruhi ibu-ibu biasanya protes ya, protes di posyandu karena mereka merasa kenapa begitu, kenapa anak saya cuma tiga dapat dipesan sementara yang lain makan. Nah, itu terjadi di lapangan. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita sebagai tenaga gizi, apalagi kami sekarang kan diutus dari kementerian, makanya saya di sana itu saya sebisa mungkin, seminimalisir mungkin saya mengolah yang namanya biskuit atau PMT balita maupun ibu hamil. Walaupun sekarang juga masih Kapus itu masih dengan leluasa menyuruh saya, udah kamu kasih ini satu dos ya, kamu kasih dia dua dos, kamu kasih, ya itu masih terjadi. Dan kita sebagai tenaga kesehatan yang istilahnya pendatang, walaupun saya pemegang program, walaupun saya merasa saya ini ahli gizi atau apa segala macam yang memang betul-betul bertanggung jawab di situ, tidak bisa kita bertengkarkan terkait hal-hal tersebut. Karena kenapa? Pertama ya, kami di Nusantara Sehat itu diajarkan oleh ibu-ibu atau pembimbing-pembimbing kami di kementerian, ketika kalian mendapatkan permasalahan-permasalahan di masyarakat, yang pertama adalah kalian kritik, tapi kalian harus cerdas. Pertama, jangan sampai kalian menjadi kambing hitam. Itu yang pertama. Kedua, ingat keselamatannya kalian. Itu. Yang paling penting itu keselamatan kalian di sana. Jadi kasus-kasus seperti ini teman-teman sekalian, tidak bisa kita, walaupun kita punya idealis yang tinggi ya, apalagi yang baru penempatan, tidak bisa kita langsung meng-cut atau menjudge atau langsung mengkritik secara, Pak, Bapak tidak boleh saya urus ini, tidak boleh seperti ini. Itu berbahaya teman-teman. Itu malah yang terjadi adalah nanti program-program teman-teman yang lain itu bisa mempengaruhi. Nah, seperti itu. Itu sangat real terjadi di lapangan teman-teman sekalian. Ya. Sabar, suaranya putus, sabar ya. Halo? Oh sorry, saya yang unmute tadi. Lanjutkan saja, lanjutkan. Saya bilang maksudnya realitas itu memang cukup terjadi gitu, karena kan kayak dan penggunaan PM biskuit misalkan yang harusnya di sasaran yang sesuai malah kita bagikan di posyandu gitu kepada semua balita kan. Ya begitulah. Cuman saya lama di dinas, jadi saya di dinas lebih banyak mengelola data begitu. Kejadian-kejadian di puskesmas yang seperti ini baru saya temui ketika saya bertugas ke puskesmas, tapi pikir juga mungkin begitu untuk peningkatan kunjungan perlu, tapi saya kira sejauh ini bagaimana karena posyandu itu kan secara teknis sebenarnya milik desa ya, baik dalam sistem mekanisme penyediaan tempat maupun penetapan kader posyandu dan sebagainya, itu kan kebijakan yang diatur oleh desa. Kira-kira di tingkat ini ada tidak partisipasi desa dalam peningkatan kunjungan posyandu gitu, ketimbang daripada maksudnya dibandingkan hal-hal yang dilema tadi gitu, karena hal yang dilema pun kadang kalau tidak sesuai dengan aturan pun
bagaimana ya? Kalau saya tetap harus juga harus lihat realitas, tapi harus juga beriringan dengan juknis karena selama saya bertugas di dinas, pemeriksaan mengenai misalkan penggunaan PMT itu kan ada apa ya? Bukan audit sih, tapi BAP-nya, berita acara penerimaan gitu, baik BAP penerimaan PMT di antara petugas dan juga berita acara yang sebenarnya harus dibuat untuk kepada sasaran yang sesuai. Kayak misalkan kita berikan ke ibu atau kepada ibu balita yang sasaran PMT-nya kan balita kurus ya, misalkan kayak kita bagikan semua kepada semua balita kan, otomatis yang yang mengisi berita acara pun nanti cukup ngambang gitu. Tapi tetap itu realitas yang tidak bisa kita lepas, karena terakhir saya juga pas di puskesmas saya lihat karena saya baru pindah ke puskesmas, saya lihat mekanisme yang sama yang seperti disampaikan oleh OD ini. Saya lumayan kaget karena saya lama di dinas dengan aturan-aturan yang tidak bisa kita abaikan gitu, karena saya selama di dinas, waktu di dinas saya selalu tekan sesuai dengan juknis dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana partisipasi desa dalam itu ya, peningkatan capaian partisipasi masyarakat atau DPRS gitu. Mungkin lanjut saja. Ya, baik. Jadi di tempat saya yang sekarang, ya mungkin saya fokus dulu satu-satu ya. Artinya saya fokus saya di tempat saya sekarang. Ya, mungkin waktu penjelasannya penjelasannya runut-runut gitu, kayak kalau tadi di Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara itu desa apa atau kabupaten apa? Puskesmas apa tadi kalau Sulawesi Utara? Ke Puskesmas Marore. Puskesmas Marore, kira-kira ya, Puskesmas Marore, kemudian Buton Utara ya. Buton Utara tadi. Iya. Kemudian sekarang Kaimera ya. Kaimera. Ya, kira-kira dari 3 penempatan tugas ini kan, kalau yang birokrat dari PNS kan tidak pindah-pindah penempatan tugas kecuali dia minta pindah gitu kan. Saya lama di dinas dan saya lihat misalkan capaian DPRS ini kan sebenarnya titik poin untuk hal yang lain. Misalkan kalau DPS-nya baik, otomatis sebenarnya kita bisa mengevaluasi capaian dari indikator masalah gizi, kayak bagaimana kasus gizi yang lain gitu, dan bahkan harus ada relevan dengan kasus yang dengan capaian indikator kinerja yang lain gitu, kayak NPRD dan lainnya gitu. Kira-kira di 3 penempatan tugas ini, yang menarik dari NS ini kan dia selalu pindah-pindah tempat tugas gitu, otomatis pengalaman melihat kondisi yang berbeda itu selalu ada gitu. Kira-kira dari perbandingan capaian DPRS dari masing-masing 3 penempatan tugas ini bagaimana, atau 3 puskesmas yang ada tempat ini bagaimana, atau dan realitas yang seperti tadi itu secara umum bagaimana? Mungkin lanjut. Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama mungkin di Sulawesi Utara, Puskesmas Marore, ya, Kabupaten Sangihe. Kalau di situ jelas kalau untuk partisipasi pemerintah desa ya, itu sangat baik ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika saya mengajukan program kebun gizi tadi kepada ibu desa untuk membuat berita acara untuk kita kemudian masukkan ke dinas pertanian untuk pengajuan bibit dan beberapa bahan yang lain, itu di ACC. Jadi selain tadi kunjungannya DPRS-nya 80% ke atas ya, tidak pernah dibayar, karena itu salah satunya partisipasi pemerintahnya biasanya bagus. Kemudian program-program lain seperti BST tadi itu juga berkoordinasi dengan kita di puskesmas. Nah, bedanya di Buton Utara, kalau di Buton Utara ini memang saya punya wilayah agak besar, saya punya 8 posyandu, ya, dengan masing-masing kader ya 10 5 ya per posyandu. Jadi kalau di situ bermain ya, kadang 70 atas, kadang juga 84, kadang juga ada di bawah. Jadi
istilahnya tidak menetap. Nah, yang mempengaruhi itu biasanya kader-kader di tempat saya khususnya di Buton Utara itu ternyata tidak rutin melakukan sweeping ya untuk anak-anak yang tidak datang posyandu. Di setiap penyegaran kader yang kita lakukan ya, baik triwulan maupun 6 bulan sekali kita melakukan penyegaran kader, itu selalu kita instruksikan ya kepada kader. Kenapa? Kalau di sana berani kita ini karena gaji kader itu dari puskesmas, bukan dari desa ya. Ya, jadi makanya kita juga kayak bukan paksa ya, kita memonitoring betul mereka. Tapi memang di sana itu salah satunya itu mereka malas ya, tidak rutin melakukan sweeping. Sedangkan kalau kita lihat kalau untuk PMT sih sudah baik berjalan ya, tapi kadang-kadang mungkin karena wilayahnya besar, kadang-kadang juga ini teman-teman kader ini malas untuk turun untuk melakukan sweeping. Jadi kalaupun mereka sweeping biasa, kalaupun ada data lengkap, biasanya mereka data yang tidak valid. Nah, ini yang saya takutkan biasanya terjadi di lapangan teman-teman kader ini. Ada data-data yang tidak valid yang diberikan kepada kita. Karena kalau kita di puskesmas itu tidak mungkin kita kemudian tenaga gizi turun untuk melakukan sweeping di 8 desa ini. Yang harapan kita sebenarnya adalah kader itu sendiri. Makanya memang peran kader di sini itu teman-teman nanti kalau tugas di puskesmas atau di puskesmas khususnya tolong dipantau betul ini karena memang kader ini partner yang betul mempengaruhi, khususnya DPRS-nya kita ini sangat mempengaruhi. Itu kalau beda kalau di sekarang ini di Maluku Tenggara ya. Kalau di Maluku Tenggara gaji kader itu kalau untuk partisipasi desa, mungkin yang pertama partisipasi desa dulu ya. Partisipasi desa itu sangat tidak ada sama sekali ya. Mungkin saya bilang tidak ada sama sekali. Yang pertama adalah tidak ada dalam hal ini ya, dalam hal misalnya dana desa yang harus mengandung 10% untuk kesehatan itu tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Tapi di tempat saya yang sekarang ini, kalau untuk gaji kader itu dari desa, ya. Gaji kader itu dari desa. Mungkin kalau kita berbicara partisipasi itu masuk partisipasi desa ya, karena gaji kader itu sangat menentukan juga kualitas atau mereka rajin atau tidaknya di posyandu ya. Tapi kemudian gedung ya, yang paling penting itu bisa menyediakan gedung posyandu tidak. Alhamdulillah di tempat saya itu menyediakan tempat gedung posyandu, cuman jaraknya terlalu jauh dengan perkampungan. Jadi kadang-kadang perumahan warga. Ya, iya. Jadi kadang-kadang susah dijangkau juga. Kita mau paksa, misalnya harus lakukan di situ. Sementara kalau misalnya di cuaca buruk di Januari sampai Februari itu biasanya cuaca sangat buruk karena dia istilahnya di sana itu bilang musim barat ya. Musim barat itu baru di sana kan kelapa semua di sana, kelapa semua. Kalau kita paksakan posyandu di situ biasanya kita takut nanti ada kelapa jatuh gitu. Akhirnya kita tidak melaksanakan posyandu. Jadi posyandu kita laksanakan di masing-masing rumah yang terdekat atau di rumah kader ya, di rumah kader. Nah itu yang pertama. Biasanya begitu. Ya, jadi dari gedung alhamdulillah disiapkan oleh desa, kemudian dari gaji kader alhamdulillah disiapkan oleh desa. Cuman PMT tadi ini, PMT yang kita bilang bahwa susu, dan itu di dalam rapat pertama itu sudah diatur loh. Kenapa pihak puskesmas tidak memberikan lagi makanan tambahan atau tidak menanggung itu karena tidak boleh double memang ada nanti temuan. Jadi setelah di ACC oleh desa bahwa mereka mengaku untuk menanggung segala macam susu atau apa segala macam yang dibutuhkan itu, setelah di ACC ternyata buktinya di lapangan tidak ada. Nah, inilah yang saya bilang tadi teman-teman. Kenapa saya memanfaatkan tadi PMT yang saya bilang itu. Jadi di pulau saya ini, di pulau yang terakhir ini sasaran saya itu hanya sekitar 30 lebih. Satu pulau, satu puskesmas, satu pulau, satu desa, sasaran balita itu hanya 30 lebih sekarang. Jadi sedikit. Berarti total jumlah sasarannya itu sekarang cuma 30 balita? Atau iya, memang dalam satu desa? Iya. Satu desa, memang cuma satu desa dia. Satu pulau, satu wilayah desa. Kerja puskesmas cuma satu desa? Iya.
Berarti aksesnya Jadi yang begini ya, akses keluar yang jauh gitu. tidak ada akses, Akses tidak maksudnya gimana? berarti akses apa ya? Ini pulau ya, pulau Pulau-pulau. yang terpisah dengan daratan pulau lain. Iya, kecamatan ya. Atau Dengan kecamatan. berarti Kak, maksudnya berarti wilayah kerja puskesmasnya itu cuma satu desa. Iya, satu desa, satu pulau itu saja. Kecil sekali berarti sebenarnya. Iya. Tapi Sedikit. rumah dari perumahan warga di situ berdekatan atau memang jauh-jauh? Berjauhan-jauhan atau Tidak dekat. Cuma yang jauh. bukan? Yang jauh itu adalah dengan puskesmas agak jauh sedikit sama sama pokoknya bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan perkantoran-perkantoran itu agak jauh karena kemarin itu katanya mau bikin di tengah kampung, Oh, tapi biar karena ada. tidak ada yang mau dibahas tanahnya, biasanya itu masalah tanah ya, makanya dia bikin dia agak jauh. Cuma itu sih, gedung posyandu yang paling jauh. Ya, kalau Ya, waktu pas di Buton Utara berapa di wilayah kerja puskesmas berapa desa? 8 ya? 8 posyandu. 8. Kalau di apa? Sulawesi Utara tadi apa? Kota puskesmas apa? Marore. Marore, puskesmas Marore itu berapa desa berarti? 3 Karena desa, kan 3 jumlah pulau. 3 desa ya. Berapa jumlah 3 sasaran desa. balita itu kira-kira? Karena Nah, apa ya? Karena selama saya misalkan dulu di dinas itu selalu melihat apa ya, jumlah desa ini kan sebenarnya mempengaruhi jumlah penduduk maupun jumlah apa ya, jumlah, karena yang paling acuannya jumlah balita ya. Kalau jumlah desa kecil biasanya jumlah balita pun juga paling 200-an, sekitar begitu ya. Atau di bawah 500 lah dibandingkan dengan perkotaan yang ketika saya melanjutkan studi dan melihat puskesmas di misalnya kayak di Kota Makassar, satu wilayah kerja puskesmas saja bisa capai 1.000 balita gitu. Cukup luas dan posyandunya bahkan mungkin sekitar di atas 10. Berarti kan agak berbeda dengan di desa gitu. Tapi desa ini ketika kita melihat maka puskesmas satu-satunya sarana atau fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh masyarakat desa gitu. Ini yang membuat akses pelayanan kesehatan otomatis hanya tertuju ke puskesmas dan otomatis berbeda misalkan ketika kita bandingkan dengan di perkotaan, misalkan akses vaskesnya gitu cukup banyak gitu, dan bahkan mungkin yang memudahkan capaian realnya untuk DPRS ini mungkin di desa bisa jadi lebih banyak karena akses. Misalkan kayak tadi prolog yang disampaikan Ode tadi, misalkan orang mementingkan imunisasi kan didapatkan hanya di posyandu, beda dengan di kota orang bisa ke klinik dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang yang cuma satu desa ini kira-kira bagaimana DPRS-nya? Kalau capaian DPRS-nya 100% kah? Atau selama 3 penempatan ya, 3 penempatan ini DPRS yang paling tinggi memang di sini ya. Dia selalu bermain di 80% satu desa. Nah, 80% ke atas ya. Kalau rata-rata dalam 1 tahun atau rata-rata selama penugasan terakhir gitu, kira-kira stagnan hasil dari DPRS dalam estimasi atau rata tahun itu kira-kira berapa? Karena kan biasa kalau kita menghitung laporan tahunan ya. Laporan tahunan kan kita bisa lihat capaian dari masing-masing. Karena setahu saya kalau 80 itu sebenarnya cukup tinggi. Karena selama saya bertugas misalkan capaian di tingkat kabupaten yang saya tempati dulu itu hampir sekitar cuma 68% lah itu, walaupun ada puskesmas yang 90%, karena kalau kabupaten kan hitungannya rata-rata dari semua puskesmas ya. Kayak saya lihat misalkan ada puskesmas yang 60% dan 90%, dan bahkan kalau sekarang itu target capaian DPRS kan kalau 2019 kalau tidak salah 85% ya. Sekarang dia turun karena mungkin capaian di tingkat nasional agak tidak mencapai itu mungkin. Jadi sekarang target capaiannya kan turun 60% kalau tidak salah untuk 2020, dan
Cukup 2021. Kalau di sini saya lihat 70%. Otomatis kan kalau di atas 80% itu sudah cukup baik begitu, atau di atas 70% sehingga capaian yang cukup baik karena hampir lebih dari 2/3 dari jumlah balita yang ada di sana gitu. Apa ya, kira-kira selain dari masalah realitas-realitas yang tadi itu, kira-kira apa yang paling mendukung? Misalkan tadi Ode ungkit mengenai kunjungan rumah. Setahu saya kalau saya di dinas ini melihat kunjungan rumah itu sebenarnya kan kerja yang harusnya dilakukan oleh petugas gizi yang melibatkan kader. Jadi bukan kerja kader yang melibatkan petugas gizi, tapi petugas gizi yang melibatkan kader. Karena kalau tidak salah kunjungan rumah itu juga bisa dianggarkan melalui BOK kalau tidak salah ya. Otomatis kan penganggaran di BOK digunakan oleh petugas gizi gitu. Entah nanti dia menggunakan kader yang untuk kira-kira seberapa pengaruh atau data real dari kunjungan posyandu dan data kunjungan rumah ini, atau memang tidak pernah melakukan kunjungan rumah. Kira-kira bagaimana data real kunjungan posyandu, kemudian bagaimana data persentase dari kunjungan rumah yang selama Ode bertugas ini ya, atau di desa yang sekarang Ode tempat ini bagaimana kunjungan realnya, bukan kunjungan posyandu, bukan kunjungan rumahnya gitu, kunjungan real ke posyandu ini kan data awal sebelum kita melihat misalkan kurang dari target capaian mungkin perlu kunjungan rumah dan lain sebagainya. Berarti data real yang paling menggambarkan ya. Kira-kira bagaimana data real kunjungan posyandunya sebelum ditambahkan, karena kalau laporan akhirnya itu kan penambahan antara kunjungan rumah, penambahan antara kunjungan real di posyandu dan kunjungan rumah, kemudian jadi DPRS begitu. Kira-kira kalau kunjungan realnya bagaimana? Apakah itu semua hasil dari kunjungan real atau memang ada penambahan dari kunjungan rumah? Ya. Nah, jadi oke, saya langsung saja. Jadi di sini karena memang seperti saya katakan tadi, sekarang balita itu ada bayi baru ya, berarti sekitar 32. Jadi hanya 32 saja. Nah, 32 balita di satu wilayah kerja puskesmas. Iya, jadi begini saya perlu mungkin jelaskan dulu ya. Mungkin kaget mungkin kondisi realitas pulaunya bagaimana gitu sampai kalau setahu saya paling sedikit misalkan di desa dengan 3 desa atau saya pernah lihat puskesmas yang saya tempatnya 6 desa itu jumlah sasaran balitanya itu 200-an. Jadi walaupun atau ada desa yang mungkin langsung. Jadi gini ya, itulah bedanya kita di desa dengan di kota ya. Realita di desa itu di daerah-daerah terpencil memang seperti itu. Kalau kita mau lihat sebenarnya puskesmas ini belum layak jadi puskesmas ya, karena yang disebut dengan puskesmas itu harus berada di wilayah kecamatan ya. Itu yang pertama. Karena kenapa? Karena sementara pulau ini pisah dengan kecamatan, harusnya dia pustu, tapi kenyataan di lapangan adalah dia puskesmas. Dia jadi puskesmas mungkin karena itu, bisa jadi karena birokrasi ya, karena anggaran yang banyak segala macam itu pasti dipaksakan jadi puskesmas, bisa dibilang dipaksakan jadi puskesmas. Mungkin juga karena akses karena kan penentuan untuk penempatan puskesmas itu bukan hanya sekedar dia berada di wilayah kecamatan, bisa jadi satu kecamatan dia memiliki 2-3 puskesmas gitu. Tapi yang paling utama itu kalau tidak salah jumlah penduduk dan akses pulau tersebut karena misalkan di dulu kabupaten yang saya bertugas itu dia punya daerah terpencil, bahkan dia termasuk kabupaten dengan daerah terpencil dan sangat terpencil. Daerah terpencilnya juga sama, tidak ada jaringan, akses transportasinya sulit, tapi wilayah kerjanya itu bisa mungkin 6-7 desa kalau tidak salah, bahkan sekitar itulah 6-7 desa atau 6-8 desa, walaupun akses antar desanya itu cukup susah, harus pakai kayak pambot atau body, yang kayak gitu. Maka biaya administrasi posyandunya itu cukup mahal karena harus menyewa pambot atau sebaliknya gitu.
atau mungkin dia harus bermalam kalau ke satu desa. Dan tapi saya tidak bisa membayangkan kalau ada hanya satu wilayah kerja puskesmas, tapi hanya satu desa itu. Saya mungkin kalau saya mengira mungkin karena akses dia terhadap pulau lain gitu yang membuat dia sulit dijangkau, makanya harus ada puskesmas di situ. Mungkin mungkin lanjut saja dulu bagaimana, karena kalau 32 balita ini otomatis kan terasa cukup mudah untuk dijangkau gitu. Kira-kira atau bagaimana realitas yang terlihat bagaimana? Ya, memang realitanya sangat mudah. Jadi begini. Kalau jumlah balita dalam kabupaten tersebut, Ode tahu tidak? Karena walaupun misalkan satu wilayah kerja puskesmas itu balitanya sedikit, tapi mungkin juga karena jumlah balita di kabupaten tersebut yang juga tidak terlalu banyak begitu, atau bagaimana? Tidak. Kita di sini kota, bukan kabupaten. Kota juga ini. Kota tapi tua, administrasi kota tua, tapi administrasinya masih desa. Kan kalau kota biasanya administrasinya itu kelurahan dan lain sebagainya. Karena saya dulu kabupaten, jadi administrasi di tingkat terkecilnya itu desa gitu. Kalau kota biasanya kan kita lihat misalkan kayak kota Ternate itu kan administrasinya itu berbasis kelurahan kan. Tapi ini kan kota, mungkin karena daerahnya daerah sangat terpencil mungkin, jadi masih kategori administrasi kotanya itu desa ya. Mungkin lanjut. Iya. Jadi contoh ya. Biasanya dari 32 orang ini, kita punya 2 posyandu nih. Memang satu desa tapi 2 posyandu. Artinya kampung bawah dengan kampung atas. Nah, jadi ketika misalnya ada 2 orang, katakan 2 orang yang lagi ke kota, ya, 2 orang yang lagi ke kota, sehingga di posyandu di hari posyandu itu tidak ditimbang ya. Nah, itu kita biasanya kalau misalnya saya yang ada di kota seperti ini, terus teman-teman di sana melapor ada 2 orang yang sedang di kota, maka saya yang berada di kota di sini melakukan sweeping, dengan timbangan teman-teman KIS yang ada di sini di puskesmas ini. Ya, kalau misalnya hanya timbangan, kalau misalnya masih bisa saya pinjam dengan tinggi badan itu ya. Makanya sangat mudah, kalau dibilang sangat mudah. Bahkan sekarang di puskesmas saya itu sebenarnya tidak bukan hanya dari segi aksesnya tadi ya. Sekarang itu pegawainya di sana itu PNS sisa 3 orang. Pertama 3 orang PNS. Tambah saya NS 1 orang. Iya, tambah saya 4 orang NS. NS saya sendiri 4 orang. Tambah yang Sukwan yang punya SK Bupati, SK Kota, SK Wali Kota 2 orang. Yang tidak punya SK 3 orang. Jadi kita tidak sekitar berapa orang? 10 orang. Sementara kalau kita lihat harusnya puskesmas itu kan minimal 18 orang ya pegawainya, SDM-nya di dalam. Jadi memang sangat tidak layak untuk jadi puskesmas. Jadi memang tantangannya sangat besar di sana. Tapi kalau secara realitas jumlah seperti itu sangat sedikit karena memang aksesnya kalau akses ke kecamatan itu kita harus bisa 500.000 ya, 500 karena kita harus jadi minyak karena di sana karena dia jauh jadi harga minyak itu besar. Makanya kalau kita pinjam masyarakat punya pambut atau tip biasanya mencapai 500.000, 600.000. Makanya itu salah satu ya kenapa dipaksakan lah mungkin supaya kalau terjadi hal yang susah. Berarti memang DPRS-nya sudah cukup baik ya karena jumlah balitanya juga ini ya. Alhamdulillah memudahkan, sangat memudahkan saya sebagai petugas KIS ya. Kalau ada tidak yang Ode rasakan mungkin di luar dari desa penempatan yang ini yang cukup karena wilayah kerja jumlah sasarannya kan sedikit ya. Dua penempatan tugas sebelumnya lah. Kira-kira kan tadi Ode sampaikan jumlah capaian persentase dari DPRS-nya kan rata-rata hampir di atas 70-80 lah. Kira-kira ada relevansi dengan capaian yang lain tidak? Misalnya kayak capaian vitamin A berarti otomatis kan pasti juga baik ya vitamin A, atau yang di luar dari itu lah misalnya kayak apakah ada penurunan, ada relevansi tidak dengan
DPRS yang tinggi dengan penurunan masalah gizi atau indikator masalah gizi kayak apa gizi stunting, wasting dan juga underweight gitu. Karena atau masalah gizi di peraturan menurut tinggi badan, peraturan menurut umur, penyebaran menurut umur. Kira-kira ketika partisipasi masyarakat atau partisipasi penimbangan ini baik, apakah ada penurunan dari masalah indikator masalah gizi atau tidak? Udah lihat gitu. Ya, bisa dijelaskan. Kalau pertama itu saya jelaskan dulu yang sekarang ya. Yeah. Nah, kalau yang sekarang pertama itu tidak bisa saya bandingkan antara data sebelum saya datang dengan setelah saya datang. Karena kenapa? Saya datang dengan kondisi puskesmas yang tidak punya tenaga gizi pertama. Otomatis selama ini tidak pernah ada namanya gizi buruk karena tidak ada istilahnya petugasnya ya, tidak ada yang mendeteksi itu. Sehingga tidak bisa saya jadikan indikator misalnya membandingkan dengan sesudah ada saya. Itu memang realita di lapangan. Walaupun ada memang petugasnya dari bidang, dari dinas tahunya penanggung jawabnya bidang, tapi rata-rata mereka tidak melakukan perhitungan gizi. Rata-rata tidak melakukan tidak melakukan statistik. Jadi memang kalau kita berbicara indikator belum bisa saya bandingkan antara pemerintah datang dengan tapi yang perlu saya sampaikan adalah makanya saya bilang ke dinas, kalau misalnya saya bilang ke dinas begini, setiap saya penempatan ya, khususnya di penempatannya sekarang, kalau saya penempatan di tempat yang tidak ada petugas gizi, saya bilang ke dinas memang, ibu atau bapak, selama ini kan tidak ada kasus gizi buruk, ya, tidak ada kasus gizi buruk di puskesmas yang akan saya tempatkan. Karena kenapa? Pertama tidak ada petugas gizinya, otomatis tidak ada deteksi dini ya, tidak ada perhitungan statistik dan lain sebagainya. Jadi ketika kami datang, NS ini datang, kemudian menemukan satu kasus malnutrisi, salah satunya stunting ataupun gizi buruk, jangan langsung mengatakan bahwa kami gagal atau dia naik antara tadinya kosong. Kalau kita berbicara indikator pencapaian kan pasti secara pencapaian naik ya, harusnya turun. Tapi realita di lapangan kita lihat dulu kenapa dia naik, karena memang realita di lapangan itu sekarang sudah ada petugas. Dulu belum ada petugas, tidak ada yang deteksi. Jadi kalaupun dia naik 2-3 orang itu harus 5 orang bisa kenalnya. Nah ini hal-hal yang perlu kita tegaskan sebagai petugas kalau kita berada di lokasi-lokasi seperti ini. Yeah. Kalau apa ya? Kalau soal yang tadi bagaimana? Sini sudah mau maghrib. Iya, sebenarnya menarik kalau memperbincangkan soal apa ya DPRS, karena menurut saya ketika DPRS itu sudah baik, sebenarnya untuk di tingkat desa ya, kalau kota mungkin akses kepada vaskes itu cukup baik, makanya walaupun DPRS-nya naik turun, tapi tidak terlalu ini karena akses orang kota kepada vaskes itu banyak gitu. Sementara kalau orang desa, vaskesnya itu cuma tunggal gitu puskesmas. Jadi ketika atau minimal pada konteks balita ini, harapannya kan idealnya itu ketika DPRS-nya baik, harusnya semakin menurun indikator masalah gizi, ataupun di waktu-waktu mendatang itu, ya waktu-waktu mendatang itu NPD-nya juga baik dan sebagainya. Bahkan penurunan angka stunting itu pun harusnya semakin menurun karena program-program pencegahan. Saya jawab mau maghrib juga, jadi mungkin langsung closing statement-nya juga penjelasan dan jadi mungkin saya jawab dulu. Yang pertama di Buton Utara itu saya punya gizi kurang itu sekitar 4 dan gizi buruk itu 1 orang. 1 orang gizi buruk, tapi gizi buruk ini dia ini istilahnya dia punya penyakit penyerta ya, sehingga memang sehingga memang harusnya dirujuk, tapi karena itu tadi ya biasanya di desa itu tidak mau dirujuk ya. Itu kendalanya, tidak mau dirujuk, sehingga memang saya tetap masukkan dia gizi buruk. Nah, kalau kita lihat memang sangat menentukan ya, ketika DPRS-nya baik ya, jelas sangat menentukan, karena bagaimana kita mau mendeteksi istilahnya menemukan anak-anak yang malnutrisi kalau kemudian mereka tidak melakukan pengukuran dan penimbangan.
jelas di situ ya. Makanya kenapa saya bilang tadi salah satunya adalah sweeping tadi ini. Sweeping tadi ini memang lemahnya di situ. Dan memang ada kader-kader atau wilayah-wilayah yang memang masih lemah di situ ya. Dia masih biasanya di posyandu rajin di posyandu, tapi untuk sweepingnya ini yang agak susah. Ya, mereka agak susah di sini ya. Biasanya kalau hanya satu desa atau dua desa, di sweeping ini kita ikut. Kalau misalnya saya ikut. Kalau misalnya jarak, tapi kalau sudah mencapai 7-8 desa 9 desa itu kita makanya biasanya kita suruh kadernya saja ya. Kita suruh kadernya saja. Makanya susah kalau kita ikut berpartisipasi di situ. Jadi kalau kita berbicara relevansinya sangat baik, khususnya di tempat saya yang sekarang. Di tempat saya yang sekarang dulu di bulan Februari ya, bulan Februari swabnya Oh, berarti sekarang posyandunya tetap berjalan ya? Sorry saya potong karena ini kan pandemi, rata-rata posyandu dihentikan sementara, tapi di desa yang OD tempat tugasnya tetap berjalan ya. Mungkin karena jauh aksesnya juga, jadi kasus COVID juga tidak terlalu banyak ya. Yang pertama itu kenapa dia posyandunya tetap berjalan ya? Iya, kenapa dia masih berjalan? Karena salah satunya kan kita harus lihat dulu pulaunya kita ini dia masuk zona apa ya. Karena dia masuk zona hijau, dia kan masih zona tidak ada kasus di situ. Itu salah satu indikator juga yang harus kita. Makanya kenapa posyandu tetap. Tapi kan masalah jaga jarak, menggunakan masker itu tetap itu nomor satu ya. Prokes tadi itu. Kalau masalah posyandunya tetap jalan. Karena salah satu yang kita lihat juga karena dia daerah hijau ya. Jadi di pulau itu nol sama sekali itu kasus coronanya nol. Makanya sampai sekarang kita tidak bisa masih istilahnya masih lanjut terus posyandu dengan mengedepankan prokes tadi ya. Ya mungkin apa ya, karena sudah maghrib juga di sini, mungkin closing statement dari OD karena mungkin sudah agak terlambat tadi kita mulai ya. Atau mungkin mau lanjut pas habis maghrib atau gimana? Atau cukupkan Coba saja dulu? Teman-teman yang lain